Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan membahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 5 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup dengan sangat positif plus 0,55% dengan close di area 6.888. High-nya ada di area 6.900, artinya hari ini bergerak cukup baik ya untuk IHSG-nya. Dan yang menarik adalah teman-teman, pergerakan IHSG hari ini tidak didorong oleh Bian saja. Tapi ada beberapa saham yang cukup menarik, harusnya ada MDKA, ada Goto, lalu ada beberapa saham lain di sektor blue chip ya, ataupun di kategori blue chip yang membuat IHSG bergerak cukup baik. Resisten berikutnya ada potensi menguji area 6953, dan untuk area support kita gunakan area 6856. Boleh di spare sampai area 6800. Jadi posisinya IHSG bergerak cukup baik ya teman-teman, apalagi kalau bisa breakout daripada 6953 dan kembali ke atas area 7000. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini memang market bergerak dengan sangat baik. Total transaksi memang belum terlalu ramai, tapi sudah lebih baik dibanding hari pertama di tahun 2023. Total transaksi pada hari ini 7,9 triliun dengan 281 saham naik dan 252 saham mengalami penurunan. Setelah sekian lama asing melakukan net foreign sell, akhirnya kita lihat kembali bahwa asing melakukan net foreign buy. Walaupun net foreign buy-nya masih kecil ya teman-teman, sekitar 50 miliar, tetapi lumayan ya. Karena sudah hampir 1 bulan lebih asing net foreign sell setiap hari. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah BRMS. Saham BRMS hari ini ditutup dengan sangat baik ya teman-teman, plus 4,38%. Salah satu saham yang sebenarnya closing dari 2 hari yang lalu itu udah jebol support. Supportnya kita taruh di 160 dan closingnya udah di 159. Tetapi yang menarik adalah pada candle kemarin, tepatnya di tanggal 2 Januari itu inside bar. Dan akhirnya hari ini berhasil rebound yang didukung dengan volume ya teman-teman. Walaupun memang volumenya tidak terlalu besar, tetapi lumayan jika dibanding 2-3 hari ke belakang. Dan hari ini high-nya ada di area 171 dan berhasil closing di area 167. Artinya masih gagal breakout dari area resisten yang ada di 168. Ataupun bentuknya jadi false break ya teman-teman. Kalau misalnya BRMS pada peragangan mendatang berhasil melanjutkan kenaikannya ke area 175, maka ini ada potensi terbentuknya double bottom. Ini adalah bottom yang pertama, dan ini adalah bottom yang kedua. Tetapi konfirmasi baru dapat kita lihat jika BRMS closing di atas 175, yang artinya target kenaikannya berpotensi menuju ke area resisten yang ada di atas di kisaran 193. Tetapi kalau ternyata dia gagal melanjutkan kenaikannya, kita akan tunggu kembali di 160. Kalau terkonfirmasi breakdown, tentu ada potensi untuk BRMS kembali melanjutkan pelemahannya. Jadi kita akan lihat bersama apakah BRMS mampu melanjutkan kenaikannya atau malah melanjutkan koreksinya. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bumi. Bumi dan BRMS sama-sama dari saham grup Bakri ya teman-teman. Hari ini saham Bumi juga ditutup positif 3,11% dengan closing di area 166. Salah satu saham yang juga berhasil bertahan di atas area supportnya, dimana kita tandain area supportnya di kisaran 160.
Dan sejauh ini pergerakannya cukup baik ya teman-teman, mampu bertahan di atas 160. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan dekat-dekat 160 boleh buy dengan target resisten terdekat ada di 173. Kalau 173-nya bisa breakout, ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke area 180. Jadi silahkan dipantau aja, walaupun memang secara volume, kenaikan hari ini belum didukung oleh volume, tetapi berhasil bertahan di area support, patut kita syukuri ya teman-teman. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah BRPT. Salah satu saham yang beberapa waktu lalu sempat naik kencang walaupun turunnya juga kencang juga ya teman-teman. Setelah turun cukup signifikan dari area kurang lebih di 1060, di mana low-nya turun sampai 740, di mana akhirnya saham BRPT ini sideways ya teman-teman. Dia sideways kurang lebih dari bulan Desember ya, Desember 2022, dan akhirnya pada perdagangan hari ini mampu breakout daripada area resistennya ataupun area kotak sideways-nya di 790. Untuk area resisten berikutnya, kalau BRPT besok melanjutkan kenaikannya, ada potensi menuju ke area 840. Tetapi kalau kemudian BRPT koreksi kembali, kita akan lihat di area support terdekatnya, yaitu di kisaran 790 sampai 780. Kalau ternyata dia false break dan akhirnya masuk kembali ke area sideways-nya, kita akan tunggu di bagian bawah daripada area sideways-nya, yaitu di 750. Jadi sideways-nya sendiri itu ada di area 750 sampai area 790. Dan kalau misalnya jebol dari 750, ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunannya. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau aja area 790 sampai 780 sebagai area untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika kembali lagi bisa breakout dari 840, yang artinya akan membentuk sebuah pola lanjutan, yaitu rounding bottom. Artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya menuju ke area yang lebih tinggi. Untuk target kenaikan terdekat setelah berhasil breakout dari area sideways-nya tentu akan menuju ke 840, yaitu kurang lebih target daripada area sideways-nya. Dan untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah IATA. Saham dari grup MNC. Hari ini saham IATA naik 9,52%. Kita akan lihat dulu secara tren besarnya. Bisa kita lihat bersama bahwa sebenarnya saham IATA ini ya teman-teman memang sempat naik kencang sampai 300-an, tapi kemudian turunnya juga cukup kencang, sudah minus lebih dari 50% daripada area tertinggi di 308 beberapa waktu yang lalu. Dan yang menarik adalah teman-teman, dengan breakoutnya hari ini saham IATA dari 135, di mana breakoutnya disertai volume, maka ini sudah mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama, dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Dan untuk target kenaikannya, ada potensi untuk saham IATA bisa saja melanjutkan kenaikannya menuju ke area kurang lebih kisaran 153 ataupun 154 ya teman-teman. Di sini kita tandain di area 153. Nah, kurang lebih bisa naik sampai area tersebut, dan jika teman-teman perhatikan dari sisi volume di bawah, maka kenaikan IATA hari ini terlihat cukup valid karena volumenya cukup besar, dan dibanding bulan November serta bulan Desember 2022, maka volume hari ini sudah dikatakan jauh lebih besar, yang artinya kenaikannya didukung dengan volume. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang saham IATA melakukan koreksi atau retest daripada area neckline, maka support terdekatnya ada di kisaran area 135 sampai kisaran 131.
Jadi sampai area tersebut bisa digunakan sebagai area buy on weakness. Kalau ternyata 131-nya jebol dan menjadi false break, kita akan tunggu kembali di area 120, di mana area ini saham IATA sempat sideways ya. Dari 22 sampai tanggal 2 Januari. Jadi harusnya kalau sampai kembali ke area 120, 120-nya sekiranya mampu menahan saham IATA. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Friend. Saham Friend dari sektor telekomunikasi. Saham Friend hari ini naik 5,97%. Saham Friend sendiri teman-teman beberapa waktu yang lalu membuat inverted cup and handle. Biasanya kalau cup and handle naik ke atas, tetapi ini inverted artinya kebalikannya, yang artinya berpotensi untuk melakukan pelemahan. Dan ternyata terbukti di mana penurunannya itu berpotensi turun sampai kisaran area 68. Dan beberapa waktu yang lalu saham dari Friend sudah mengalami penurunan sampai ke area 65, artinya secara target sudah selesai, jadi kita akan hapus analisa yang sebelumnya. Dan yang menarik adalah setelah turun sampai 65, saham Friend ini sempat sideways ya teman-teman. Dimana sideways-nya itu dari 69 sampai area 65. Jadi setelah sideways kurang lebih 1 bulan, akhirnya saham Friend berhasil kembali breakout yang didukung dengan volume. Jadi sideways-nya ini volumenya cenderung kecil-kecil aja, dan hari ini berhasil breakout dari 69 dengan volume. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, boleh buy di area 70.69, dimana 70 juga adalah angka psikologis. Tetapi kalau ternyata dia gagal breakout, kita akan lihat lagi di area 65-nya. Untuk target terdekat, di mana dia udah sideways cukup panjang, sekitar 1 bulan ataupun kurang, ada potensi untuk saham Friend bisa melanjutkan kenaikannya sampai kisaran area 74. Di mana high hari ini di area 73 ya teman-teman. Jadi ya secara kenaikan harusnya memang sudah mencapai target. Dimana kalau misalnya saham Friend bisa lanjut naik, target berikutnya itu menuju ke area sekitar 80-an. Jadi kalau mau buy on weakness, 70, 69, 68 menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau ternyata jebol, ada potensi kembali ke area 65. Saham telekomunikasi sekarang menjadi salah satu sektor yang cukup baik ya teman-teman. Dimana ISAT, Telkom, dan juga Excel mendorong ataupun terdorong untuk naik hari ini. Jadi kita harap Friend sebagai salah satu saham telekomunikasi juga bisa ngekor daripada teman-temannya yang lain. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dari BRMS, Bumi, BRPT, IATA, dan Friend. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.